Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 baik IPA 1 maupun IPA 2 dan IPA 3. Marilah pada kesempatan kali ini kita selalu mengucapkan syukur karena limpahan rahmat Allah kita masih bisa terus memiliki kesempatan untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kita berdoa dulu supaya belajar kita dimudahkan oleh Allah SWT. Kita selalu mengucapkan basmalah sebelum melakukan aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini masih sama seperti pertemuan yang kemarin dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk tujuan pembelajaran pun masih sama, yaitu ada 7 tujuan pembelajaran. Namun karena tujuan pembelajaran 1 sampai 5 ini sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin, maka pada pertemuan ini Ibu hanya ingin membahas pada tujuan pembelajaran, yaitu membandingkan kebahasaan dua teks laporan. Berarti pada pertemuan ini kalian akan belajar tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk bekal bagaimana kalian dalam menyusun sebuah teks laporan. Pada materi ini sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ibu langsung saja pada materi kebahasaannya. Silahkan kalian perhatikan untuk kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Ini adalah 1 kata serta frasa verba serta nomina. Ini ada istilah kata dan ada istilah frasa, kemudian ada istilah verba dan ada istilah nomina. Kata seperti yang sudah kalian ketahui, satuan bahasa yang berdiri sendiri dan memiliki makna. Jadi setiap kata itu pasti memiliki makna. Kemudian untuk frase ini mudahnya adalah kelompok kata ataupun gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Ini namanya frase. Yaitu misalnya fungsi subjek, ya berarti meskipun terdiri dari dua kata tetap memiliki satu fungsi, entah itu sebagai subjek ataupun predikat. Nah, karena di sini unsur kebahasaannya berupa verba serta nomina verba. Verba itu sama dengan kata kerja. Kemudian untuk nomina adalah kata benda. Sehingga untuk kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ini, untuk verba ini boleh terdiri satu kata atau bisa juga dua kata yang tidak melebihi batas fungsi atau yang disebut dengan frasa. Begitu juga dengan nomina. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Untuk yang nomina, ini contohnya adalah wayang. Nah, kata wayang ini adalah sebuah benda. Kemudian pada kalimat, pada frase yang ditunjukkan dalam teks, ini adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini mengacu ke kata wayang. Kemudian untuk verba itu kata kerja. Kata kerja berarti kata yang memiliki makna suatu pekerjaan. Contohnya kata menetapkan. Kalau bentuknya frasa atau dua kata, ya berarti sudah membagi. Berikutnya yang kedua adalah afiksasi ataupun imbuhan. Dalam laporan ini kata-kata yang digunakan juga termasuk
kata imbuhan. Nih contohnya kata jenisnya verba, imbuhan. Imbuhan itu bisa berupa awalan, bisa akhiran, bisa awalan dan akhiran seperti mekan, kean. Contohnya ini kata disebut, ini termasuk jenisnya verba atau kata kerja mendapat imbuhan disebut itu berasal dari kata dasar sebut. Kemudian kata menakutkan. Menakutkan ini termasuk juga kata verba. Menakutkan dari kata dasar takut mendapatkan imbuhan mekan. Itu ya, dan seterusnya. Berikutnya, kebahasaan pada teks laporan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, definisi ataupun pengertian. Nah, pada kalimat deskripsi ini menggambarkan wayang adalah ini. Untuk ciri dari kalimat definisi ini biasanya menggunakan kata adalah. Deskripsi menjabarkan, menggambarkan, berarti menjelaskan. Nah, karena menjelaskan ya berarti bisa ditandai dengan kata adalah. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, di sini kebetulan teks laporannya berupa teks laporan tentang wayang, sehingga kalimat yang dicontohkan juga kalimat yang berkaitan dengan wayang. Kalimat deskripsi terdapat dalam ini. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah. Ini kalimat deskripsi ini tujuannya untuk kalimat untuk menjelaskan atau menggambarkan. Nah, ciri khas dari menjelaskan atau menggambarkan biasanya ditandai dengan kata adalah. Berikutnya untuk kebahasaan yang keempat yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu sama dengan kalimat tunggal, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Ini sudah sering kalian dengar ya, untuk kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, di sini ini istilahnya baru yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalian baru dengar kan kalimat simpleks dan kompleks? Nah, apa itu kalimat simpleks dan kompleks? Kita lihat. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk ciri-cirinya adalah kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri atas satu predikat, sedangkan kalimat kompleks ini berarti kalimat yang terdiri dari dua predikat, intinya begitu. Ini bisa kalian lihat. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, ini kalimat simpleks macamnya P-nya satu ini ya, predikatnya satu, subjeknya satu, dan keterangan satu. Nah, ini kalimat simpleks semua. Jadi kalau kalimat kompleks nanti bisa kalian cari cirinya untuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari dua predikat. Biasanya kalian mengenalnya dengan ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Berikutnya, nah di sini ada juga kalimat kompleks, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Lah, klausa ini satuan bahasa yang mengandung unsur predikatif, sehingga dalam satu kalimat memiliki dua unsur predikatif atau klausa. Nanti bagi yang belum paham dengan penjelasan saya bisa ditanyakan melalui grup WA boleh. Nah, cermati contoh kalimat kompleks ini. Nah, di sini ada kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, di sini ada kata kerja atau predikat dua, yaitu kata aktif dan ada kata kerja tidur. Ini ciri dari kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Nah, itulah
jenis kebahasaan yang ada di teks laporan hasil observasi, dan sebetulnya masih ada lagi tentang konjungsi dan lain-lain. Nah, ini sudah Ibu berikan pada materi yang kemarin. Ini hanya penjelasan yang penting-penting ya, supaya kalian tidak bingung. Kalau untuk konjungsi ini bisa kalian cari sendiri, sudah kalian pahami. Ini Ibu hanya menjelaskan yang mungkin kalian baru mendengarnya sekarang. Demikian penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa diterima. Bagi yang belum paham dengan materi, silakan boleh ditanyakan lewat e-learning boleh, lewat grup WA juga boleh. Ibu akhiri dulu. Ini jangan lupa untuk ini. Nah, ini bukan tugas ya sebetulnya, ini untuk ini saja, untuk belajar ataupun latihan kalian. Nah, di sini ada teks. Nah, di sini silahkan nanti kalian analisis ini unsur kebahasaannya, bukan unsur isinya ya. Nah, ini untuk latihan yang tugas kemarin, yang tugas 1 itu kalian sudah mengerjakannya. Untuk hari ini, untuk pada pertemuan kali ini, pada teks ini silahkan kalian sebagai latihan, kalian cari unsur kebahasaan yang ada dalam teks ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.